Dan ini ya tentu jadi pelajaran apa yang Abang bilang tadi. Kasus Mas Anies misalnya, ya. Mas Anies, ya kalau dia mau maju presiden lagi, memang dia harus belajar dari pengalaman panjang orang Prabowo dan pengalaman seorang SBY. SBY beruntung sekali ikut pemilu langsung sukses kan gitu kan. Tapi Pak Prabowo, itu betul-betul mendaki gunung itu, ya. Ya ini buat Pak Anies dan buat para pendukungnya, ya pengalaman dari 2024 ini, jadikanlah, atau kalau Anda mau belajar, lihatlah pengalaman Pak Prabowo dan pengalaman SBY. Nanti Anda akan ikut jalannya Prabowo atau jalannya SBY, walau alam bisawab kan, nanti waktunya akan menjawab kan, gitu Bang. Saya sudah mengatakan bahwa sebetulnya secara teori pada hari ini, kalau ada orang yang paling potensial mendirikan partai politik di Indonesia namanya Anies Baswedan. Karena dia sudah punya pendukung yang konkret ya Bang ya. 25 juta orang, 25% suara. 25% suara di Pilpres 2024. Nah itu bisa dikonversi jadi pemilih partai. Nah bagaimana konversinya ya tergantung usaha beliau, strategi beliau, kepintaran beliau dalam mengkonversi itu. Tetapi ya Pak Anies itu juga peluang mendirikan partai itu jauh lebih besar dibandingkan dengan misalnya Pak Amin Rais atau nama-nama yang lain yang mendirikan partai. Pak Amin Rais itu ketika dia sangat populer saja di tahun 99, kan puncak popularitas Amin Rais kan tahun 99. Itu cuma bisa 7% ya. 7%. Tapi menurut saya itu juga dikonfirmasi dengan hasil Pilpres, bukan 99 sih, tapi 2004. 2004 Pak Amin Rais ikut Pilpres, dia cuma dapat berapa? 11%. Untuk Pilpres ya. Jadi memang sebetulnya perolehan suara PAN itu yang 7,1% tahun 99 itu tidak mengejutkan. Amin Rais itu populer di kepala orang kelas menengah, tapi di kelas menengah ke bawah nggak ada. Buat masyarakat menengah ke bawah tahun 99 itu ya tokoh itu ya Megawati. Gitu. Tokoh itu Megawati. Nah pada hari ini saya melihat bahwa suara ya tahun 2004 ya 2004 Partai Amanat Nasional suaranya turun lagi cuma 6,4%. Gitu. Jadi sebetulnya ya kita kalau lihat elektabilitas Amin Rais ya Bang ya, tahun 2004 ikut Pilpres sekitar 11%, lalu partainya 6%, ya dia cuma bisa conversion rate-nya cuma 50% saja. Cuma 50% saja. Nah, Mas Anies 50% saja pun 25 bagi 2 kan dapat 12%. Udah nomor berapa tuh Bang? Udah 5 besar itu, 4 besar 5 besar itu sudah Bang. Udah gede banget itu. Kursi partainya lebih tinggi dari PKB itu Bang. Cuman kalah sama Gerindra Bang. Ya udah bisa nomor 4 lah. Benar ya. Jadi pertanyaannya kan apakah sekarang seorang Anies punya stamina dan punya daya juang sebesar Pak Prabowo? Itu saya kira nomor 2. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo, ini menarik nih kalau buat saya ya. Kebetulan perjalanan hidup saya tuh nggak seperti Pak Jokowi ya, yang ketemunya agak lama gitu ya. Ya memang susah juga ketemu karena saya di Pak Jokowi, beliau waktu itu lawan Pak Jokowi. Nah, tapi ada cara membaca Pak Prabowo itu dengan agak mudah. Karena apa? Karena beliau itu menerbitkan buku. Saya kira kalau mau paham Pak Prabowo itu baca bukunya. Yang pertama itu buku Kepemimpinan Militer jilid 1 dan jilid 2. Yang kedua buku judulnya Paradoks Indonesia. Saya nggak tahu itu kan kemudian diterbitkan ulang, apakah judulnya berubah atau tidak saya lupa. Tapi yang saya ingat itu judulnya Paradoks Indonesia. Nah, kalau buku Paradoks Indonesia itu bicara soal ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, kalau bicara Paradoks Indonesia, concern Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sebetulnya sama. Bagaimana Indonesia jadi negara maju. Jadi saya nggak heran kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu klop. Kenapa? Mereka ini punya cita-cita yang sama, yaitu Indonesia negara maju. Tuh. Kalau Pak Jokowi menyebutnya Indonesia emas, Pak Prabowo mungkin dulu kalau tahun 2009 itu menyebutnya Indonesia macan Asia. Itu dia. Sama aja tuh sebetulnya kalau menurut saya. Yang juga benang merah yang sama itu atau irisan yang kuat itu adalah soal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Itu menonjol sekali di buku
paradoks Indonesia itu. Nah, itu yang diimplementasikan oleh Pak Jokowi dalam bentuk hilirisasi yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi Pak Prabowo pun begitu gabung dengan pemerintahan Pak Jokowi pada periode 2019-2024, itu menemukan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia pikirkan dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu juga dinyatakan kan oleh Pak Prabowo kan dalam pidato-pidatonya kan. Wah, ternyata Pak Jokowi ini bekerja keras untuk rakyat, ternyata apa dikerjakan Pak Jokowi untuk kemakmuran rakyat gitu, bagi rakyat. Jadi itu yang sering saya pakai istilah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling menemukan satu dengan yang lain. Jadi ya duetnya ini nih duet yang sangat alami dan sangat mudah kalau menurut saya. Buku Kepemimpinan Militer 1 dan 2 itu bedanya kalau buku 1 Pak Prabowo bercerita tentang orang-orang yang pernah berjalan bersama beliau dalam perjalanan hidup dan perjalanan karirnya. Ada 3 kelompok, mereka-mereka yang pernah jadi atasannya, mereka-mereka yang pernah jadi rekan kerjanya, dan mereka-mereka yang pernah jadi anak buahnya. Dan itu detail sekali, Bang. Detail sekali. Berarti Pak Prabowo ini orang yang 1 setia kawan, 2 ingatannya panjang. Makanya jangan aneh-aneh sama Pak Prabowo. Diingat terus sama dia. Itu kesalahan Anies. Kasih skor 11 dari 100 itu, Bang. Diingat terus sama Pak Prabowo itu. Jadi ada cerita-cerita di mana Pak Prabowo itu ya cerita-cerita kecil lah. Lagi apel, ketemu dengan pelatihnya pada waktu itu. Dia ingat. Senior-seniornya dia ingat semua kelebihan-kelebihannya. Dia ingat semua ajaran-ajarannya. Jadi ini seorang pembelajar kehidupan, Bang. Dia mampu menarik saripati pelajaran. Dan bukan hanya dari pimpinan, tapi juga dari kolega dan dari anak buah. Itu menurut saya luar biasa tuh 360 derajat, Bang, lengkap banget gitu. Jadi dia bukan cuma belajar dari yang atas-atas, tapi juga dia belajar dari yang bawah-bawah. Kalau bawah kan realitas, Bang. Sama gini ya, bagaimana hal-hal yang kecil itu juga menjadi pondasi bagi pembelajaran seorang Prabowo. Nah, buku kedua itu tentang tokoh-tokoh dunia. Nah, jadi ini memang wawasannya betul-betul global, Bang. Baik pemimpin masa kini, masa yang silam beberapa waktu yang lalu, katakanlah tahun 45 dan tapi ada juga sampai yang belakang, Bang. Ratusan ribuan tahun ke belakang gitu. Jadi seorang Prabowo itu adalah memang pemimpin dan pembelajar kepemimpinan. Jadi dia sudah punya self image dan profile, saya ini pemimpin dan karena itu saya harus belajar dari kepemimpinan yang sudah ada ahli strategi, ada yang raja, ada yang panglima. Wah, Bang, dari segala macam latar belakang lah dan dari segala macam jenis peradaban. Nah, bagian kedua dari buku Kepemimpinan Militer Jilid 2 itu adalah buku-buku yang dia anggap penting, buku-buku tentang kepemimpinan, buku-buku tentang strategi militer gitu ya. Jadi ini menunjukkan dia seorang pembaca buku, seorang pembelajar dan seorang yang sangat-sangat intelektual. Jadi kalau bicara wawasan ya lengkaplah sudah Pak Prabowo itu. Wawasan kehidupan dari atasan, anak buah dan kolega, wawasan ilmu pengetahuan dari biografi para pemimpin-pemimpin dunia dan dari buku-buku hebat dalam dunia militer, dunia strategi dan dunia kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin yang intelek yang berwawasan sangat luas, ya Prabowo adalah orangnya. Itu kan memang kita mengalami kesulitan ya. Bagaimana dalam diri seorang militer, di samping dia memahami strategi politik ataupun perjuangan militer yang lainnya yang secara luas, tapi juga dengan mempunyai intelektualitas. Ini kan sulit nih. Dalam diri Prabowo itu ini ada. Ini kan berarti sebenarnya ini satu kekuatan untuk kita bisa maju ke depan.
ada aspek yang memang Ya. militeristik, Ya. ada aspek rasionalnya Ya. gitu. Ya.